Selamat sore Ibu. Ya, sore. Jadi di sini kami dari mahasiswa Politeknik Negeri Malang mendapatkan tugas untuk mewawancarai UMKM. Jadi yang kami pilih itu Ibu selaku penjual yang kami pilih hari ini. Terima kasih. Jadi di sini kami ingin mewawancarai Ibu seputar usaha Ibu, boleh? Boleh. Oke, saya langsung aja ya Bu. Permisi, kalau boleh tahu siapa nama Ibu? Trisnawati. Dan Ibu ini lagi menjalankan usaha apa? Jamu herbal ready to drink, jadi yang siap minum. Dengan nama brand apa Ibu kalau boleh tahu? Jamu putih. Kalau boleh tahu kenapa nama brand itu jamu? Jamu putih ya. Kalau putih itu kita udah tahu ya. Putih itu kan nenek ya. Jadi pada awalnya kan ibu saya yang jualan. Terus anak-anak kan manggilnya putih. Jadi kita pakai nama putih. Jadi itu yang pertama, yang kedua putih kan udah lebih mudah diingat. Iya. Lalu kira-kira berapa lama usaha ini sudah berjalan? Kurang lebih 6 tahun lebih, 7 tahun jalan. 7 tahun jalan. Sudah lama ya berarti ya. Kalau boleh tahu nih, di mana aja sih lokasi usaha brand jamu uti ini? Kalau tempat produksinya di sini ya, di Perumahan Pondok Mutiara Asri sini. Mungkin ada stand di tempat lain atau bagaimana? Belum. Oh, belum ada. Oke. Mungkin saya mau tanya tentang ide usahanya ya Ibu. Apa sih yang melatar belakangi usaha ini dibuat, kalau boleh tahu Bu? Awalnya sih hanya meneruskan ibu ya. Waktu itu kan ibu saya bekerja, ibu saya ngomong anak saya, terus habis itu saya resign ya kan, karena merasa ya namanya orang tua kok ngasuh anak terus gitu. Terus kok ternyata pada saat ibu saya ngomong anak saya itu ternyata di sini itu jualan keliling jamu kan. Setelah itu ya saya berpikir apa ya yang usaha yang bisa saya kembangkan ya, akhirnya ya digital ini jamu. Oke, baik. Kira-kira apa inspirasi sama dorongan Ibu yang membuat ingin membuka usaha ini terlebih lagi gitu kan, dari awal ini dari ide orang keliling jualan jamu. Idenya yang pasti ternyata banyak peminat. Oh iya. Kedua, kesehatan itu adalah ide yang nggak pernah mati ya, yang selalu dicari orang. Itu aja sih. Oke. Lalu bagaimana cara merealisasikan ide awal Ibu sehingga jadi buka sebuah toko yang dijual di mana-mana? Jamunya itu bagaimana dari awal? Ya kalau awal kita ini ya yang pasti nggak pakai botol yang gini, pakai botol bekas, namanya juga perintis, bukan pewaris. Jadi ya apa namanya ya dimulai dari ini, dari nol banget lah ya. Kita masih apa adanya aja, dan modalnya juga yang nggak uang, nggak pinjaman, nggak apa, yang modal seadanya aja. Itu setelah itu ternyata produknya diterima, semakin besar. Ya, alhamdulillah sampai bisa kemana-mana ya. Betul. Di acara hotel kayak pesanan tadi ini ya Bu. Betul. Oke. Kira-kira udah pernah kemana aja nih jamu uti? Maksudnya kayak pelanggannya gitu? Oh, kalau pelanggan sih udah sampai luar ya, karena kan jamu putih juga sebagian untuk oleh-oleh mereka. Kadang mereka mau ke Jogja, Bandung, Jakarta, paling banyak itu Jakarta. Itu bawa oleh-olehnya jamu. Oh, dari Malang bawa ke Jakarta jamu. Biar gak kue bolu-bolu terus Betul. gitu kan ya. Bener banget. Lalu kira-kira bagaimana riset dari Ibu? Bagaimana riset Ibu tentang target pasar yang dituju? Target pasarnya, yang pertama kan pasti jamu itu kan identik dengan orang tua. Iya. Oke, saya merancang dengan jamu itu tadi. Nah, ternyata setelah semakin kesini bahwa orang tersadar akan kesehatan, saya beralih ke pangsa pasarnya anak muda. Bagaimana dengan pangsa pasar anak muda tadi? Dengan cara memilih kemasan yang menarik. Oh iya. Biar kekinian banget tuh gak habis kopi gitu Ya, tapi jamu buat yang kesehatan. sehat. Oke. Jadi kira-kira siapa konsumen yang sering membeli produk Ibu dari kalangan mana? Yang pasti yang paling banyak ibu-ibu ya, yang pasti. Tapi ada juga sekarang udah mulai ke anak muda, udah banyak. Udah banyak. Oke. Anak
anak-anak juga lebih seneng sekarang. Cuma beda di varian aja kan. Misalnya kayak ibu-ibu cenderungnya suka ke kunyit asam, anak-anak suka ke sinom, kalau bapak-bapak beras kencur. Itu aja perbedaan pasarnya di sini. Jadi kira-kira terlaris tuh jamu yang varian apa ya? Hampir semuanya. Hampir semuanya. Semua. Oh, berarti banyak digemari banyak orang banget. Karena kan kita jamunya nggak yang taste-nya itu pahit gitu. Iya. Jadi mulai anak-anak sampai usia tua itu mau dan suka. Kenapa kok cocok dijadikan oleh-oleh? Kan di sini jamu ada kayak expirednya apa mungkin? Nah itu kira-kira apa yang membuat? Yang pasti yang pertama mungkin itu tadi ya, ada rasa berbeda dari yang biasanya kalau oleh-oleh itu kan bentuknya kue atau makanan, tapi ini tuh minuman. Namanya kadang kita kalau ngasih orang kan masuk yuk katanya kue terus, sekali-sekali dong minuman, apalagi kalau minuman sehat itu pasti yang dikasih welcome gitu. Iya benar-benar. Oh oke. Kalau boleh tahu nih Bu, apa kelebihan produk yang dari produk jamu uti ini yang Ibu yakin banget kalau produk itu unggul dan layak untuk dipasarkan? Yang pasti rasanya nggak pahit, Ya. kemudian diolah tanpa bahan pengawet, tanpa pemanis, tanpa sari manis ya. Itu yang lebih disukai sama orang-orang, artinya kita ya pure alami aja. Karena tanpa bahan pengawet, kira-kira awet berapa lama jamu? Beda-beda, tiap varian itu beda-beda. Kalau beras kencur itu kita harus selalu masuk kulkas ini soalnya, dan di tiap botolnya itu sudah ada tertera expirednya. Karena kan expired itu tergantung bahannya. Oh iya benar, karena beda-beda ya. Karena beda-beda. Beda varian, beda bahan. Beda bahan. Jadi expirednya tergantung bahannya. Oke. Lalu tantangan apa sih yang Ibu hadapi saat awal memulai usaha ini? Tantangannya waktu itu ya merintis sendiri, dikerjakan sendiri, belajar sendiri, marketing sendiri, tantangannya itu aja. Jadi benar-benar yang merintis dari awal. Belajar sendiri. Tapi pernah nggak sih Bu kayak pasarnya itu lagi sepi? Pastilah yang namanya jualan itu pasti akan ada momen-momen momen sepi, momen rame. Jadi kalau minuman itu momen ramenya itu pada saat panas. Tapi kalau pada saat hujan ya kan sepi pasti. Oke. Dan kira-kira apa yang memotivasi Ibu ketika lagi penjualan turun tuh kira-kira apa sih sehingga masih bisa bertahan gitu? Jadi yang namanya kesehatan, misalkan pada saat minuman maksudnya pada saat hujan, minuman itu tetap dibutuhkan karena untuk menambah imun kan. Misalkan pas hujan kan kayak mudah flu, mudah sakit, tapi dengan minum jamu apalagi yang pakai kunyit asam itu daya tahan kita itu jadi lebih banyak, jadi terhindar dari sakit. Oke, kalau boleh tahu kira-kira khasiat apa dari setiap macam jamunya ini? Khasiatnya apa? Kalau yang kunyit siri ini itu untuk biasanya itu untuk ibu-ibu kayak bau badan, bau mulut kayak gitu. Kalau beras kencur ini untuk pelindung, batuk juga bisa karena ada jahenya. Terus kalau yang sinom ini untuk kesegaran, sehat aja, seger aja, jadi kayak fit gitu. Tapi kalau yang ini itu biasanya paling banyak manfaatnya itu di kunyit asam. Karena kan kurkumin ya, di dalam kunir itu kan ada kurkuminnya. Nah, kurkumin itu benar-benar banyak mengandung khasiat ya, itu buat biasanya kayak perempuan yang lagi menstruasi, melancarkan haid, kemudian menambah imun gitu. Banyak sih kalau kunyit asam nanti bisa di browsing kan sekarang. Enaknya kan orang itu udah langsung ke browsing gitu kan. Apalagi sekarang ada GPT gitu kan ya. Oke. Tapi pernah ragu nggak sih Bu buat menjalankan usaha ini awal-awal itu? Pernah ragu nggak? Awalnya ya pasti ragu ya, namanya usaha ya, karena kan takut gak laku, takut nanti dikembalikan, takut banyak komplain.
disiapkan untuk memulai usaha ini selain kayak ide? Apa ya, ya mungkin lebih ke pemasarannya aja sih disiapkan. Oh, jadi kayak gimana maksudnya pemasaran itu? Iya, maksudnya misalnya kita mau mau ke toko-toko ya berarti dititipkan dijual ke toko-toko. Apa mau ke online ya berarti harus WA atau IG atau Facebook kayak gitu. Jadi awalnya ya harus mau menyasar kemana dulu, offline-nya apa online-nya. Oh, jadi cobain dulu semua. Oke. Kalau metode pemasaran yang paling sering Ibu lakukan untuk memasarkan produk ini lewat metode apa? Dua-duanya offline dan online harus jalan. Kalau online itu lewat apa kalau boleh tahu? WA, IG, Oh, WA, TikTok, IG, iya. TikTok. Kalau offline berarti Offline ya langsung jalan ke tokonya. ke toko. Oh, atau mungkin lihat relasinya Ibu yang banyak teman, titipin gitu. Bisa. Oh. Ya intinya kalau ada kulkas ya udah kita masukin aja. Kita coba tahu. Oke. Terus kok bisa sampai datang di acara di Doni Radio tuh lewat mana pemasarannya kalau seperti itu? Nah kan sekarang kan akses itu mudah ya, Iya. udah dicari dari Google, dari IG, dari TikTok. Jadi kalau mereka istilahnya kayak mau cari jamu gitu ya, pasti kan nulisnya kan jamu enak gitu kan. Nah muncullah nama Uti yang teratas. Nah itu yang akhirnya diklik. Nah, kayak gitu. Dan saya rasa jamu ini banyak di apa namanya, mesti kayak gini tuh loh, kayak dibuat wawancara, Iya, dibuat unik itu gitu. bukan uniknya unik. karena ya keywordnya udah tercapai di Google. Oh gitu. Oh jadi salah satu strateginya gitu ya. Nah kalau ngomong-ngomong soal strategi apa sih yang Ibu gunakan untuk membuat produk itu lebih maju lagi ke depannya? Ya yang pasti ini rebranding ya, maksudnya supaya bagaimana campaign anak muda itu jauh lebih menyukai jamu. Berarti mulai dari situ itu kayak ubah packagingnya Iya. jadi menarik, brandingnya kayak gitu. Lebih simpel, nggak yang jadul-jadul gitu. Iya, atau ngubah statement kalau jamu itu nggak enak gitu mungkin. Betul. Oke. Kalau boleh tahu nih Bu, berapa modal yang dikeluarkan waktu awal memulai usaha ini? Kira-kira Apa ya, waktu itu paling ya cuman beli botol, terus kuning, terus apa namanya, gula merah gitu, berapa ya, mungkin 200-an. Sekitar segitu, 150-200. Dari 200 itu terus sekarang kira-kira pendapatan bersih dan kotornya itu berapa sih Pak usaha? Ada lah, lumayan lah, intinya apa namanya, kita udah bisa alhamdulillah kemarin kan bisa beli mobil, Iya, walaupun iya. second, tapi kan cash. Oh iya. Terus kemudian beli aset-aset yang lainnya, kayak kulkas, penambahan mesin. Oh iya. Terus kemudian kalau dulu beli apa namanya, ini bahan-bahan itu dari toko, sekarang langsung dari pabrik. Alhamdulillah. Mungkin kisarannya gitu Bu. Kisarannya itu berapa ya? Rahasia. Tapi coba bayangan anak muda untuk sekelas jamu itu berapa? Berapa ya? Berapa kira-kira Adil? Ini loh, Harganya? ini 8.000, nggak sampai 10.000 lah. Nggak tahu. Bayangannya maksudnya kan udah wes kamu misalnya kayak misalnya ngebayangin apa ya, cilok atau apa wes itu berapa wes sih kayak gitulah. Jadi nanti supaya mungkin kayak segini gitu. 50. 50 apa? Enggak sampai. 10. Kalau hari raya lebih. Oh, iya. Hari raya kan karena banyak yang Iya. tahu sendiri kan yang apa katakan itu. Tapi kalau lagi gini ya dari saran 20 sampai 25. Woi, itu Sampai kotor sih. 30 kadang. Kotor lah. Iya, oke. Tapi lumayan ya untuk sekelas brand kayak kalau kita bisa branding tuh bisa lebih gitu daripada kayak keliling jualan pakai sepeda. Ya kalau kita melihat teknologi pasti bisa lebih dari apa yang dulu ini gitu ya. Oke, terakhir Ibu untuk penutup ya, kira-kira apa harapan Ibu kedepannya untuk jam usaha ini? Yang pasti ya satu lebih maju, anak-anak mau apa jamu itu disukai mulai anak sampai usia tua, hanya itu aja sih. Oh, oke.
pasti jangan